Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan ini, saya, Pak Agus Imanuddin ST, sebagai Ketua Program Keahlian Jurusan TKP, Teknik Konstruksi dan Properti, akan memaparkan tentang pengenalan program keahlian Teknik Konstruksi Properti, khususnya kompetensi keahlian desain, pemodelan, dan informasi bangunan. Selanjutnya, saya akan sampaikan tentang struktur kurikulum yang termuat dalam K13 yang dipakai sebagai kurikulum di SMK Negeri 1 Taliwang. Bidang studi keahlian, teknologi dan rekayasa. Program keahlian, teknik, konstruksi dan properti yang terbagi menjadi dua kompetensi keahlian, yaitu DPIB, desain, pemodelan dan informasi bangunan. Dan yang kedua, BKP, bisnis, konstruksi dan properti. Untuk para peserta MPLS SMK Negeri 1 Taliwang tahun pelajaran 2020-2021, khususnya peserta didik baru jurusan DPIB. Di DPIB kalian akan belajar tentang bagaimana merencanakan bangunan. Yang kedua, kalian akan belajar tentang pelaksanaan pembuatan gedung dan perbaikan gedung. Dan yang ketiga, kalian akan belajar menghitung biaya konstruksi bangunan. Adapun kegiatan proses belajar mengajarnya adalah yang pertama, belajar menggambar rumah, gedung, dan apartemen, baik itu dengan aplikasi AutoCAD dan 3D dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kalian belajar menghitung rencana anggaran biaya bangunan, baik itu dengan aplikasi Microsoft Excel dan lain-lain. Selanjutnya, fokus pembelajaran di DPIB antara lain desain perencanaan, yaitu kalian akan diajarkan cara merancang suatu bangunan dari awal, dari nol sampai menjadi suatu bangunan yang lengkap. Yang kedua, surveyor dan estimator. Surveyor itu kalian akan diajar bagaimana survei ke lapangan. Survei ke lapangan mulai dari pengukuran sampai menjadi data yang siap untuk dijadikan dasar mendesain. Kemudian estimator. Estimator itu diajarkan bagaimana siswa itu bisa menghitung anggaran bangunan. Yang ketiga, pelaksanaan. Diajarkan bagaimana cara melaksanakan dari hasil desain gambar untuk diterapkan di lapangan. Kemudian pengawasan. Pengawasan adalah mengawasi pekerjaan pelaksana di lapangan, apakah sesuai dengan gambar dan bestek
Anak-anak peserta MPLS sebagai peserta didik baru di SMK Negeri 1 Taliwang tahun pelajaran 2020-2021 yang berbahagia. Selanjutnya saya akan sampaikan seputar tentang dunia DPIB di SMK Negeri 1 Taliwang. Di sekolah kita ini, kita memiliki ruang laboratorium sebagai tempat praktek yang memiliki fasilitas yang begitu lengkap. Di antaranya luas ruangan yang luas, ruang yang ber-AC, perangkat komputer dan laptop yang cukup, tiap siswa 1 unit komputer pada saat praktek. Di kelas 11 ada kegiatan praktek kerja lapangan sebagai tempat magang kerja di dunia usaha, dunia kerja, dan dunia industri. Di kelas 12 ada program uji kompetensi keahlian. 2 tahun terakhir ini siswa kelas 12 sudah melakukan uji kompetensi bekerjasama dengan Jasa Konstruksi Wilayah Surabaya. Dan tahun ini akan ada uji kompetensi LSP yang berbasis dunia kerja, dunia usaha. Adapun target yang ingin dicapai melalui kegiatan belajar mengajar di jurusan DPIB antara lain di kelas 10 siswa diharapkan mampu menggambar teknik dasar. Siswa mampu melakukan perhitungan mekanika. Untuk kelas 11 DPIB, siswa sudah melaksanakan praktek kerja industri. Siswa mampu mendesain dengan AutoCAD. Siswa mampu membuat RAB. Sementara di kelas 12 DPIB, siswa sudah bisa mendesain gambar kerja dan RAB. Siswa sudah melaksanakan uji kompetensi keahlian. Adapun prospek lulusan teknik konstruksi properti baik itu DPIB dan BKP bisa bekerja menjadi drafter, membuat gambar bangunan, quantity surveyor, menghitung anggaran bangunan, pelaksana lapangan, mengerjakan pekerjaan bangunan di lapangan, quality control, mengontrol kualitas pekerjaan proyek, pengendali proyek, menghitung rencana anggaran biaya, rencana anggaran pelaksanaan, dan memikirkan suatu proyek mendapatkan keuntungan. Logistik, menjamin ketersediaan material dan bahan di lapangan. Konsultan perencanaan, ini yang banyak dari lulusan kita, membuat desain bangunan. Kemudian kontraktor pemborong, khususnya anak-anak BKP, melakukan kontrak kerja dengan pemilik proyek dan melaksanakan kontrak pekerjaan di lapangan. Untuk lebih mendalami keilmuan di bidang desain bangunan gedung, maka lulusan DPIB dan BKP bisa melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Adapun jurusan atau program studi yang dipilih di perguruan tinggi nantinya antara lain teknik arsitektur, teknik sipil, bisa kuliah di teknik geodesi, bisa kuliah di teknik pertambangan. Berikutnya saya akan memperkenalkan para tenaga pengajar atau tenaga pendidik kompetensi keahlian DPIB dan BKP.
Yang pertama, Ibu Nurtini Aprilia ST. Beliau guru berpengalaman dan senior di jurusan DPIB. Yang kedua, Ibu Andri Sukmadewi ST. Beliau lulusan ITN Malang, spesialis menggambar teknik dasar dan perangkat lunak. Selanjutnya, Pak Amirullah ST, spesialis ilmu ukur tanah. Beliau punya jiwa petualang, suka mendaki gunung. Pengalaman beliau 7 kali mendaki Gunung Rinjani dan gunung-gunung yang lainnya. Selanjutnya, Ibu Jusmawati ST, guru yang pintar, spesialis aplikasi perangkat lunak. Selanjutnya, Pak Herudin SPD MPD, lulusan dari Makassar, beliau direktur LSP. Dan yang terakhir adalah Pak Randa, lulusan Universitas Mataram, Fakultas Teknik, guru baru di sini. Nah, berikutnya saya sendiri, Ketua Jurusan Agus Imanuddin ST. Demikian penjelasan dan pemaparan saya seputar tentang dunia DPIB dan BKP pada kegiatan MPLS peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 kali ini. Sekian dan terima kasih. Satu kata, bahagia itu bukan dengan apa, tapi dengan siapa. Lebih kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.